Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak, Abang, Kakak, dan teman-teman. Kami di sini dari kelompok 12 yang beranggotakan Naomi Dian Naftali Metalia dengan NIM 029, Rizky Dait Pasaribu, saya sendiri dengan NIM 047, Teresia Menggarani dengan NIM 097. Kami di sini akan mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Mesin Color dan aplikasinya dalam kehidupan. Baiklah, selanjutnya apa itu mesin color? Mesin color adalah sebuah sistem termodinamik yang mengkonversi energi panas menjadi energi mekanik. Mesin color bekerja dengan mengkonversi panas menjadi kerja dan membuang panas yang tersisa pada reservoir yang lebih dingin. Selanjutnya ada daftar isi yang akan kami tampilkan di PPT kami ini, yang terdiri dari judul, abstrak, daftar isi. Selanjutnya ada bab 1 yang terdiri dari latar belakang, objektivitas, tujuan, manfaat, sasaran, strategi, dan rumusan masalah. Selanjutnya ada bab 2 yang terdiri dari definisi, sejarah, penemu, hukum yang berlaku, aplikasi dalam kehidupan, hubungan fisika dengan mesin color, dan video pembelajaran. Selanjutnya ada bab 3 yang terdiri dari kesimpulan dan saran. Selanjutnya ada referensi, soal-soal, dan penutup. Baiklah, langsung saja ke bab 1 yang akan disampaikan oleh Naomi. Kepada Naomi, dipersilahkan. Baik, terima kasih kepada moderator. Selanjutnya untuk latar belakang akan saya sampaikan. Yang pertama, latar belakang, motor bakar merupakan salah satu jenis mesin kalor yang banyak dipakai saat ini. Sedangkan mesin kalor adalah mesin yang menggunakan energi panas untuk melakukan kerja mekanis atau mengubah tenaga panas menjadi tenaga mekanis. Energi atau tenaga panas tersebut diperoleh dari hasil pembakaran. Next. Selanjutnya ada objektivitas. Pada kesempatan kali ini, mesin kalor dan definisi serta aplikasinya yang menjadi top ataupun objektivitas pembahasan yang akan kami paparkan, khususnya dalam aplikasi ataupun penerapannya dalam kehidupan sehari-hari. Adapun tujuan dari materi yang akan kami sampaikan ini, yang pertama untuk mengetahui definisi mesin kalor, yang kedua untuk mengetahui hukum yang berlaku pada mesin kalor, yang ketiga untuk mengetahui aplikasi dari mesin kalor. Adapun manfaatnya, yang pertama supaya mahasiswa mengetahui apa itu definisi mesin kalor, yang kedua supaya mahasiswa mengetahui hukum yang berlaku pada mesin kalor. Yang ketiga, supaya mahasiswa mengetahui apa itu aplikasi dari mesin kalor. Untuk sasarannya, sasaran dari mesin kalor adalah mengenai pemindahan energi panas menjadi energi gerak. Sebagian besar bahasan dalam mesin kalor berkaitan dengan hukum termodinamika yang kedua. Adapun strateginya, yaitu untuk menerapkan mesin kalor, kita dapat memahami terlebih dahulu apa sih definisi mesin kalor dan apa hukum yang berlaku pada mesin kalor tersebut. Adapun beberapa rumusan masalah, berdasarkan penjabaran dan penjelasan yang telah dipaparkan dalam pendahuluan, terdapat beberapa rumusan masalah yang terdapat dalam judul ini, diantaranya yang pertama, apa itu mesin kalor? Yang kedua, hukum apa yang berlaku pada mesin kalor? Yang ketiga, penerapan mesin kalor dalam kehidupan sehari-hari.
Bab 2 landasan teori. Pertama ada definisi. Mesin Carnot bisa disebut juga sebagai mesin Carnot. Mesin ini merupakan alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Gambar di samping merupakan piston yang ada pada mesin kendaraan yang menggunakan prinsip aliran kalor spontan. Mesin Carnot memanfaatkan prinsip kalor yang mengalir dari suhu tinggi ke suhu rendah, tanpa perlu melakukan suatu usaha. Saat aliran kalor terjadi, panas yang mengalir diubah menjadi usaha, misalnya gerak. Konsep tersebutlah yang ditemukan oleh Nicholas Leonard Sadi Carnot. Nah, supaya dapat menghasilkan usaha, mesin Carnot perlu menjalani 4 buah langkah, yaitu 2 proses isotermal dan 2 proses adiabatik. Terdapat gambar di bawah ini yang merupakan proses isotermal dan juga proses adiabatik. Next. Pertama-tama, gas mengalami pemuaian isotermal. Pada saat ini, gas menyerap kalor Q1 dari reservoir suhu tinggi T1 dan melakukan suatu usaha. Kemudian, gas mengalami pemuaian adiabatik. Pada proses ini, gas juga melakukan usaha. Setelah melalui 2 proses pemuaian, gas mengalami kompresi atau penyusutan isotermal. Gas membuang kalor Q2 ke reservoir suhu rendah T2. Pada proses ini, gas mendapatkan usaha. Akhirnya, di proses terakhir, gas mengalami kompresi atau penyusutan adiabatik. Pada proses inilah, gas mendapatkan suatu usaha kembali dan kembali ke bentuk semula. Berhubung proses ini mengembalikan kondisi gas ke kondisi semula, maka siklus ini tidak mengalami perubahan energi dalam. Maka adapun persamaan termodinamikanya menjadi delta Q sama dengan W tambah delta U, delta Q sama dengan W tambah 0, Q1 kurang Q2 sama dengan W. Menurut Nicholas Carnot, mesin yang ideal adalah mesin yang sanggup mengubah seluruh panas menjadi usaha. Sayangnya, mesin ideal itu tidak pernah ada. Semua mesin tidak dapat mengubah seluruh panas menjadi usaha. Sebagian besar panas terbuang sia-sia. Dan sebagiannya lagi menjadi bunyi, getaran, atau asap, dan hanya sebagian kecil yang menjadi suatu usaha. Nah, gambar di samping itu merupakan hasil pembakaran mesin yang ada menjadi asap. Oleh karena itu, ada konsep yang dikenal dengan efisiensi mesin Carnot. Efisiensi adalah perbandingan dari panas yang berubah menjadi usaha dengan panas yang diserap. Mudahnya begini, squat. Hasil bagi antara usaha yang dilakukan dengan rumusnya N sama dengan W per Q1. Sementara di atas sudah disebutkan bahwa Q1 kurang Q2 sama dengan W, maka N sama dengan Q1 kurang Q2 per Q1. Nah, karena Q1 sama dengan T1 dan Q2 sama dengan T2, maka rumus di atas dapat juga berubah menjadi N sama dengan T1 kurang T2 per T1. Selanjutnya, saya kembalikan kepada moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih kepada Naomi. Materi selanjutnya akan dilanjutkan oleh Teresia Megarani. Pada Teresia, dipersilahkan. Oke, terima kasih kepada moderator. Di slide ini itu adalah sejarah. Istilah mesin yang terbayangkan adalah kesan modern di mana seolah-olah sudah ada di abad perindustrian. Namun telah ditemukan jauh sebelum revolusi industri, mesin kalor sudah ada di Yunani pada abad pertama Masehi atau sejarah periodenya Helenistik. Mesin kalor ini disebut juga mesin Carnot, yang dimana ditemukan oleh Nicholas Leonard Sadi Carnot. Nicholas Carnot menemukan dan merumuskan hukum kedua termodinamika dan memberikan model universal atas mesin panas
sebuah mesin yang mengubah energi panas ke dalam bentuk energi lain. Misalnya, energi kinetik atau sekarang bernama siklus Carnot atau biasa disebut mesin Carnot. Next. Slide-nya next. Penemuan ini berawal dari ketertarikan dari Nicholas Carnot dengan mesin uap. Pada saat Sadi menengok ayahnya pada tahun 1821 di Magdeburg, adiknya Hippolyte Carnot tinggal bersama sang ayah. Pertemuan ayah dengan anaknya ini, selain melepas rindu, juga banyak berdiskusi tentang mesin uap. Mesin uap dari revolusi industri Inggris mulai menjamur. Sepulang dari reuni ini, Sadi dengan penuh antusias berusaha mengembangkan teori tentang mesin uap. Sesampainya di Paris, Sadi sudah fokus dengan cita-citanya, yaitu memulai dengan mengerjakan teori tentang kalor atau panas dan membantu menjabarkan teori termodinamika modern. Slide next. Oke, di slide ini itu adalah gambar penemunya yang bernama Nicholas Leonardo Sadi Carnot. Lahir di 1 Juni 1796 sampai 24 Agustus 1832. Ia adalah seorang fisikawan Prancis, ayahnya adalah Lazare Nicolas Marguerite Carnot, dan seorang ilmuwan, perwira, dan politikus. Keponakannya Marie Françoise Sadi Carnot kelak menjadi presiden Prancis. Ia dinamai menurut seorang penyair Persia Saadi. Carnot menemukan dan merumuskan hukum kedua termodinamika dan memberikan model universal atas mesin panas, sebuah mesin yang mengubah energi panas ke dalam bentuk energi lain. Misal energi kinetik atau sekarang bernama siklus Carnot. Karyanya yang paling utama adalah Réflexions sur la puissance motrice du feu atau refleksi daya gerak api, terbit di tahun 1824. Di dalamnya termuat sejumlah asas seperti siklus Carnot, mesin panas Carnot, teorema Carnot, efisiensi termodinamika, dan lain-lain. Next. Hukum yang berlaku pada mesin kalor. Hukum termodinamika kedua bunyinya, kalor mengalir secara spontan dari benda bersuhu tinggi ke benda bersuhu rendah dan tidak mengalir secara spontan dalam arah kebalikannya. Rumusnya Q sama dengan W ditambah delta U, di mana Q sama dengan kalor atau panas yang diterima atau dilepas, satuannya Joule. W sama dengan energi atau usaha, satuannya sama dengan Joule. Delta U sama dengan perubahan energi dalam, satuannya Joule. Next. Penjelasan hukum kedua termodinamika ialah sebagai berikut ini. 1. Tidaklah mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus, menerima kalor dari satu reservoir dan mengubah kalor seluruhnya menjadi usaha. Kedua, tidaklah mungkin membuat mesin yang bekerja dalam satu siklus dengan mengambil kalor dari reservoir yang mempunyai suhu rendah dan memberikannya ke reservoir suhu tinggi tanpa usaha dari luar. Ketiga, mesin yang bekerja di antara reservoir suhu T dan reservoir suhu TT atau TT besar dari TR mempunyai efisiensi maksimum. Next. Persamaan termodinamika 2. Entropi adalah ukuran untuk mengetahui banyaknya panas atau kalor, ataupun energi yang tidak mampu diubah menjadi usaha. Pencetus pertama kali kata entropi ialah Rudolf Clausius. Perubahan entropi atau delta S memiliki satuan internasionalnya yaitu Joule per Kelvin atau satuan J per K. Besarnya entropi suatu sistem yang mengalami proses reversibel sama dengan kalor yang diserap sistem dan lingkungannya atau satuannya delta Q dibagi suhu mutlak sistem tersebut atau T.
secara matematis dapat dirumuskan sebagai berikut. Delta S sama dengan delta Q per T. Next. Aplikasi mesin color dalam kehidupan. Beberapa aplikasi dalam kehidupan sebagai berikut. 1. Mesin Brighton. Mesin Brighton merupakan salah satu mesin color yang termasuk dalam siklus daya gas. Hal ini dikarenakan fluida kerja selalu dalam fase gas tanpa adanya perubahan fasa. Kedua, mesin Otto. Mesin Otto adalah sebuah tipe mesin pembakaran dalam yang menggunakan nyala busi untuk proses pembakaran. Dirancang untuk menggunakan bahan bakar bensin atau yang sejenis. Next. Ketiga, mesin Rankine. Mesin Rankine adalah model operasi mesin uap panas yang secara umum ditemukan di pembangkit listrik. Sumber panas yang utama untuk siklus Rankine adalah batu bara, gas alam, minyak bumi, nuklir, dan panas matahari. Keempat, mesin diesel. Mesin diesel adalah motor bakar pembakaran dalam yang menggunakan panas kompresi untuk menciptakan penyalaan dan membakar bahan bakar yang telah diinjeksikan ke dalam ruang bakar. Mesin ini tidak menggunakan busi seperti mesin bensin atau mesin gas. Next. Hubungan fisika mekanika dengan mesin kalor. Dari penjelasan di atas dapat kita simpulkan bahwa hubung kait antara mesin kalor dengan fisika mekanika adalah jika mesin kalor adalah alat yang merubah energi panas menjadi energi gerak, maka fisika mekanika adalah ilmu yang mempelajari bagaimana mesin tersebut menghasilkan gerak. Next. Oke, di slide ini ada video pembelajaran dari kelompok kami. Putarlah videonya, moderator. Baik, kepada teman-teman yang ingin menonton videonya, kami telah menyiapkan linknya di kolom komentar. Bisa ditonton masing-masing. Baiklah, selanjutnya ada kesimpulan. Oke, Dari penjelasan masuk kesimpulan. Kesimpulannya dari kelompok kami dan materi yaitu 1. Mesin kalor bisa disebut juga mesin Carnot. Mesin kalor merupakan sebutan untuk alat yang berfungsi mengubah energi panas menjadi energi mekanik. Kedua, hukum yang berlaku pada mesin kalor adalah hukum termodinamika kedua. Ketiga, aplikasi mesin kalor dalam kehidupan adalah mesin Brighton, mesin Otto, mesin Rankine, dan mesin diesel. Next. Saran dari kami itu, kami berharap para pembaca memberikan kritik serta sarannya kepada kami dengan tujuan membangun serta meningkatkan kualitas diri kami. Kami juga berharap dengan adanya penjelasan dan pemaparan materi yang kami lakukan dapat menjadi acuan serta ilmu yang bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih Pak Moderator. Baik, terima kasih kepada Teresia yang sudah menyampaikan materinya. Selanjutnya di sini ada referensi yang kami gunakan untuk menyusun PPT ini. Selanjutnya ada soal-soal yang kami sediakan untuk teman-teman. Pada 3 orang yang tercepat bisa dijawab di kolom komentar. Dan selanjutnya masuklah ke sesi tanya jawab. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, bisa tuliskan pertanyaannya di kolom komentar. Itulah tadi hasil presentasi kami dari kelompok 12.
Bila ada salah kata, kami mohon maaf. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.